أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وصلى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Akhwati fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada pagi hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Akhwati fiddin azanillah wa yakunna. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita di Manzumah Al-Lu'lu'i dari kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih karya Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita pada dua pertemuan sebelumnya sudah membahas bait pertama dan bait keempat ya. Sekarang kita akan masuk di bait kelima. Kita akan bacakan dari awal dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam bi anna al-ilma bil ta'allumi wal hifzi wal itqani wat tafahumi. Wal ilmu qad yurzaquhu as-saghiru fi sinnihi wa yuhramul kabiru. Wa innamal ilmu bi asgharihi laysa bi rijlaihi wa la yadayhi lisanihi wa qalbihi al-murakkabi fi sadrihi wa dzaka khalqun ajabun. Sampai di situ kemarin terakhir. Ini artinya kata An-Nazim, ketahuilah bahwasanya ilmu itu dengan belajar, wal hifzi wal itqani wat tafahumi, dan menghafal, memungkinkan dan memahami. Wal ilmu qad yurzaquhu as-saghiru, ilmu kadang dianugerahkan kepada orang yang muda, fi sinnihi wa yuhramul kabiru, di dalam usianya, dan kadang ditahan dari orang yang lebih tua. Wa innamal ilmu bi asgharaihi, sesungguhnya ilmu itu dengan dua kecil. Kemarin akhwat kita sudah dapatkan pembahasan tentang dua kecil. Apa yang dimaksud dengan dua kecil itu, akhwat fiddin? Coba. Apa yang dimaksud dengan dua kecil? Ahsan, hati dan lisan. Ya, hati dan lisan. Ya, jadi pekan sebelumnya kita sudah bahas ya, wa innamal ilmu bi asgharaihi. Sesungguhnya ilmu itu terlihat dari hati dan lisan. Laisa birijlaihi wala yadaihi. Bukan dengan dua kaki ataupun kedua tangan. Lisanihi wa qalbihil murakkabi. Lisan dan hatinya yang tersusun. Fi sadrihi wa dzaka khalqun ajabun. Di dalam dadanya, dan itu merupakan ciptaan yang ajaib. Sekarang kita akan masuk ke bait yang kelima. Pada pertemuan ini, akhwati fiddin, kita akan bahas satu bait saja. Tapi satu bait ini pembahasannya cukup cukup padat ya, cukup padat. Jadi mungkin Ana sedikit terlambat sekitar 10 atau 15 menit. Jadi kalau teman-teman ada dars berikutnya atau ada kegiatan, fadhal bisa keluar ya, tidak ada masalah. Karena pembahasan kita ini cukup cukup padat. Jadi bisa diperhatikan ya, karena ini cukup penting pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Kata penulis di bait yang kelima, wal ilmu bil fahmi wa bil muzakarah wad darsi wal fikrati wal munazarah. Wal ilmu bil fahmi wa bil muzakarah, ilmu diraih dengan pemahaman, wa bil muzakarah, dan dengan muzakarah.
Wad-darsi wal fikrati wal munazarah. Dan belajar al-fikrah memikirkan, wal munazarah serta berdebat, serta berdebat. Ya, jadi artinya wal ilmu bil fahmi wa bil muzakarah, ilmu itu diraih dengan pemahaman dan dengan muzakarah, wad darsi wal fikrati wal munazarah. Lalu belajar al fikrah memikirkan, wal munazarah dan berdebat. Jadi ilmu didapatkan dengan pemahaman dan muzakarah, dan belajar al fikrah memikirkan serta berdebat. Kita akan jelaskan satu-satu penjelasannya ya. Di bait ini, akhwati fiddin, sebenarnya cuma ada tapi ada dua pembahasan yang saya tambahkan, yang harusnya pembahasan tersebut ada di awal pembahasan kita, di awal dars ya, di pertemuan pertama. Jadi pertemuan ketiga ini, di bait yang kelima kita akan dapatkan 4 pembahasan. Kita akan dapatkan 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tingkatan manusia terhadap ilmu. Tingkatan manusia terhadap ilmu. Sebenarnya pembahasan ini adalah pembahasan yang harusnya saya letakkan di awal dars. Ya, cuma tidak apa-apa saya letakkan di sini karena dars kemarin cukup padat dan ini cukup urgent ya. Karena kita tahu bahwasanya manusia di dalam berilmu itu bertingkat-tingkat. Nah, jadi kita harus pahami di mana posisi kita sekarang di dalam belajar. Berkaitan dengan tingkatan manusia terhadap ilmu, akhwati fiddin, ada perkataannya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nama lengkapnya Abu Darda radhiyallahu anhu adalah Uwaimir bin Zaid Al-Ansari. Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu memiliki perkataan yang sangat bagus bagaimana manusia itu bertingkat-tingkat di dalam ilmu. Dan perkataan beliau dikutip oleh Ibnu Muflih di dalam Adabus Syariah. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kun aliman, jadilah seorang yang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Au muttabi'an, atau orang yang mengikuti ilmu. Au muhibban, atau orang yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan fatahlik, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka kamu akan binasa. Maka kita disuruh menjadi satu dari 4 orang, dan kita dilarang menjadi orang yang kelima. Nah, kita muroja dulu. Yang pertama kita disuruh menjadi apa, akhwat? Silakan ditulis di chat. Jadi apa? Silakan tulis. Orang yang berilmu, ahsan. Kun aliman. Ini tingkatan paling tinggi. Yang kedua, tingkatan kedua apa? Orang yang belajar, ahsan. Au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu. Kemudian tingkatan ketiga apa?
Au muttabi'an, atau orang yang mengikuti ilmu. Ahsan. Kemudian yang keempat adalah au muhibban. Ahsan, atau orang yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan fatahlik. Dan jangan menjadi orang yang kelima, maka kamu akan binasa. Siapakah orang kelima tersebut? Kata Abu Darda, wal mubtadi, yaitu ahli bid'ah, ya membuat-buat agama, yaitu ahli bid'ah. Maka kita disuruh menjadi satu dari orang yang keempat ini. Yang pertama, kita disuruh menjadi orang yang berilmu, yaitu orang yang memiliki kemampuan hebat di dalam berijtihad, ya, memiliki kapasitas hebat di dalam berfatwa, memiliki kemampuan di dalam maqasid al-mursalah, ya, memiliki pemahaman di dalam agama yang tinggi, para ulama. Ustadz, susah kalau kita menjadi ulama. Maka kalau kita susah menjadi ulama, setidaknya menjadi orang yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu, muta'alliman. Muta'alliman, orang yang belajar. Ya, orang yang tahu bagaimana langkah-langkah di dalam belajar. Orang yang menulis pelajaran. Orang yang menghafal. Kemudian orang yang menyebarkan dan mendakwahkan. Ya, orang yang membuat ta'lim, muta'allim. Ya, membuat ta'lim juga supaya dia mengingat-ingat ilmunya, maka dia menjadi orang yang penuntut ilmu, muta'alliman. Nah, maka pembahasan kita di sini, akhwati fiddin, adalah pembahasan adab muta'allim, adab penuntut ilmu. Ya, adab penuntut ilmu. Maka seseorang ketika menjadi seorang muta'allim, maka dia harus tahu bagaimana adabnya di dalam belajar. Ya, bagaimana langkah-langkah di dalam belajar. Nah, itu. Nah, itu yang membedakan antara muta'allim dengan alim. Ustadz, tidak bisa Ustadz, karena saya itu kemampuan saya tidak sesuai dengan rata-rata orang. Saya apa namanya, banyak kesibukan, ya. Saya cuma bisanya untuk ikuti pembelajaran tapi tidak bisa untuk bertahap dalam belajar. Maka jadi orang ketiga, yaitu orang yang muttabi'an, mengikuti ilmu. Nah, kalau orang yang mengikuti ilmu itu biasa antum dapat, ya, ya dengar kajian, ya kajian-kajian, ya kajian tematik, ya tapi dia ikuti ilmu, ya dengar kajian tematik, tidak melakukan taksil ilm, ya bertahap di dalam belajar, tidak tahu kitab-kitab mana yang dipelajari, tidak ada hafalannya misalnya di dalam matan. Nah, maka itu orang yang muttabi'an, ya. Nah, banyak orang yang muttabi'an, ya. Jadi dia dengar saja, dia dengar habis kajian pulang sudah, atau dia tidak mencatat habis kajian pulang sudah, ya, atau dia tidak murojaah habis kajian pulang. Nah, begitu orang muttabi'an. Ya pokoknya dia cuma datang, dengar, sudah ikuti kajian, ada tematik, sudah datang. Ustadz, kayaknya saya bukan di situ deh. Mungkin antum menjadi orang yang keempat, orang yang muhibban, orang yang mencintai ilmu. Ya, dia cintai ulama, dia cintai ahli ilmu, dia cintai para penuntut ilmu, tapi dia tidak bisa belajar. Ya, kalau disuruh mungkin share pamflet, paling cepat mungkin share pamflet. Nah, kalau disuruh share kajian paling cepat. Tapi kalau ada kajian dia jadi tukang parkir misalnya, kalau ikhwan misalnya. Kalau misalnya ibu-ibu misalnya kajian, ya dia menjadi orang yang urus konsumsi. Tapi kalau kajian, mengantuk dia. Nah, itu namanya orang yang muhibban, pencinta ilmu tapi tidak belajar. Tapi bagus, ya, semuanya tingkatan tersebut bagus. Yang kita tidak boleh menjadi yang kelima, yaitu ahlul bid'ah. Nah, gitu. Jadi masing-masing orang itu bertingkat di dalam belajar, ya. Ada yang modalnya itu cuma, ya pokoknya semangat saja, tapi semangatnya itu dalam masalah konsumsi kalau ibu-ibu. Nah, itu namanya muhibban. Cuma cinta saja sama sama ilmu. Kalau disuruh kajian pasti mengantuk. Nah, ada yang di atasnya yaitu muttabi'an, belajar tapi tidak tahu langkah-langkah di dalam belajar, tidak tahu apa namanya, cara ta'sil ilmu dengan benar, ya. Jadi orang yang muttabi'an itu tidak tahu adab di dalam belajar, tahapannya di dalam belajar.
Nah, pembahasannya kita adalah muta'allim, yaitu pembelajar. Nah, muta'allim itu memiliki spesial tersendiri karena dia tahu bagaimana langkah-langkah di dalam belajar, gitu. Nah, maka sisa kita evaluasi diri kita. Saya sekarang berada di mana? Nah, dan tidak usah evaluasi orang lain. Nah, kadang-kadang ibu-ibu begitu. Dievaluasi orang lain tidak, tapi dia tidak evaluasi dirinya. Ya, jangan sampai kita bilang, oh ummu itu taunya cuma konsumsi saja. Tapi kalau belajar itu paling malas datang belajar. Ya beda-beda setiap orang ya. Beda-beda setiap orang. Nah, asalkan dia jangan jadi orang yang kelima, yaitu ahli bid'ah. Sisa kita saja, pribadi kita saja yang untuk apa namanya? eh, muhasabah sampai di mana kemampuan kita di dalam belajar atau kita sudah berada di tingkatan mana. Nah, ini yang kita harus ketahui. Itu pembahasan yang pertama ya, tingkatan manusia terhadap ilmu. Kemudian tingkatan yang kedua, setelah kita tahu tingkatan manusia terhadap ilmu dan kita ingin menjadi seorang muta'alim, seorang yang pembelajar, makanya adab di dalam menuntut ilmu itu ya dilakukan oleh para muta'alim, ya para alim dan muta'alim. Makanya orang yang muta'alim itu tahu bagaimana caranya urutan di dalam belajar. Maka pembahasan kedua kita adalah urutan di dalam belajar. Berkata para ulama kita, dan ini saya kutip ya, di dalam Jami Bayanil Ilmi wa Fadli, punyanya Imam Ibn Abdul Bar. Ia mengatakan ini, akhwati fiddin, di dalam urutan di dalam belajar, itu para ulama-ulama. Saya sebutkan ulamanya ya. Ibnul Mubarak, Sufyan As-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Nadhr, Abu Amr Ibnul Ala, dan Jabir bin Abdullah. Ada 6 orang para ulama yang mengatakan tentang urutan di dalam belajar ini. Ibnul Mubarak, Sufyan As-Thawri, Sufyan Ibnu Uyainah, Muhammad bin Nadhr, Abu Amr Ibnul Ala. Dan mereka semua ulama tabi'in ya. Dan terakhir sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan ini saya kutip di Jami Bayanil Ilmi wa Fadli. Kata mereka semua, mereka memiliki perkataan yang kurang lebih hampir sama di dalam urutan belajar. Di dalam urutan belajar. Kata mereka semua rahimahumullahu taala jami'an, awwalul ilmi al-istima'. Langkah pertama di dalam ilmu adalah istima', mendengarkan. Istima' itu lebih dari mendengarkan ya, menyimak. Summal fahmu, kemudian memahami. Summal hifzu, kemudian menghafalkan. Summal amalu, kemudian beramal. Summan nashru, kemudian dia sebarkan. Ada perbedaan tipis antara perkataan mereka semua, tapi kurang lebih seperti begitu perkataannya. Beda tipis saja perkataan mereka, tapi kalimatnya hampir sama. Hampir sama. Nah, maka silakan dibuka chatnya. Oh, Afwan ya, bisa pelan-pelan ya, Afwan. Karena cukup padat materinya ya, jadi saya agak sedikit cepat. Awalul ilmi al-istima. Langkah pertama dalam belajar adalah menyimak. Summal fahmu, kemudian memahami. Summal hifzu, kemudian mendengarkan. Summal amalu, kemudian beramal. Summan nasyr, kemudian dia sebarkan.
Nah, sekarang coba ditulis ya. Langkah pertama dalam belajar apa, akhwat? Tulis. Menyimak. Hasan. Nah, jadi kalau orang di dalam belajar, wajib yang pertama kali dia pasang telinganya. Ya, jangan sampai dia dengar, tapi larinya pikirannya kemana-mana. Nah, langkah pertama ketika dia mau belajar itu dia harus istimak, menyimak dengan benar. Ya, bukan kalau ibu-ibu misalnya belajar, ingat masakan misalnya, ingat anak misalnya, nah itu. Kemudian langkah kedua apa? Langkah kedua al-faham, memahami. Bagus. Nah, setelah dia simak, kemudian dia pahami perkataan tersebut. Perkataannya guru. Tidak paham, ulang lagi. Tidak paham, ulang lagi. Tidak paham, bertanya ke teman. Nah, maka ini langkah di dalam belajar. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga menghafal. Sudah kita dapatkan di pertemuan pertama ya. Man zunna annahu yatlubul ilma bila hifzin fa innahu yatlubu mahalan, kata Syekh Salih Al-Utsaimin. Barang siapa yang menyangka dia akan belajar tanpa menghafal, maka dia mencari sesuatu hal yang sia-sia. Kemudian yang keempat setelah menghafal apa? Beramal. Ya, ghayatul ilmi al-amal. Puncak dari ilmu itu adalah beramal. Dan yang terakhir adalah apa? An-nashr. Dia sebarkan ilmu tersebut, diajarkan ke manusia. Maka ini perkataannya para ulama kita. Ibnul Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, Muhammad bin Nadar, Abu Amr ibnul Ala, dan sahabat Jabir bin Abdullah. Ada yang mengatakan awal ilmu itu adalah niat yang pertama. Ya, tapi kurang lebih sama. Langkah-langkahnya sama. Dan mereka adalah ulama kita, ulama tabi'in. Ya rahimahumullahu ta'ala. Maka ini urutan belajar yang harus kita pahami. Makanya dua pembahasan ini sebenarnya saya harus awalkan di kemarin ya. Cuma karena materi kemarin juga padat. Makanya kita akhirkan di sini. Nah, maka ini akhwati fiddin dua pembahasan yang penting ya untuk antuna pahami tentang antum sekarang posisinya di mana, tingkatannya antum terhadap ilmu di mana, apakah sudah menjadi muta'alim sejati atau sekedar muttabi'an ya ikut-ikut kalau ada kajian ya tidak mengetahui cara belajar dengan benar atau sekedar orang-orang yang pecinta ilmu saja tapi kalau disuruh belajar pasti tidak bisa. Nah, maka kita eh, muhasabah diri, kita sampai di mana pengetahuan kita terhadap ilmu ya. Asalkan kita tidak menjadi orang yang kelima itu pembuat syariat ya, membuat ilmu-ilmu sendiri, yaitu ahli bid'ah. Itu pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, urutan di dalam belajar. Nah, ini yang harus kita ketahui, yang harus dipahami. Ya, pembahasan di dalam menuntut ilmu tidak akan dimulai sebelum kita tahu urutan di dalam belajar kita. Setiap kalau kita dars, kita pahami, kita simak baik-baik, kemudian kita pahami, masukkan ke dalam pikiran kita, kemudian kita hafalkan ketika matanya perlu dihafalkan, kemudian kita amalkan, kemudian kita sebarkan ilmu tersebut. Nah, jadi ini urutan-urutan yang benar di dalam belajar, di dalam belajar. Makanya dua tadi yang saya sedikit agak cepat ya, hafal. Sekarang pembahasan kita yang ketiga, pengertian muzakarah, dars, dan fikroh.
sesuai dengan baitnya ya, wal ilmu bil fahmi wa bil muzakarah. Ilmu itu dengan pemahaman dan muzakarah. Wad darsi wal fikrati wal munazarah. Dan belajar fikrah, memikirkan, wal munazarah dan berdebat. Di pembahasan yang ketiga, kita membahas dulu pengertian muzakarah, dars, dan fikrah. Adapun muzakarah, akhwati fiddin, artinya itu adalah muraja'atuhu wa munaqashatuhu. Muzakarah itu adalah mengulang-ulang dan mendiskusikan pelajaran. Mengulang-ulang dan mendiskusikan pelajaran. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dikutip oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya. Adapun Imam Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli menyambungkan perkataan ini ke dalam ke dalam Nabi ya. Jadi beliau sambungkan ke Nabi, padahal yang benarnya adalah perkataan ini mauquf sampai ke sahabat Muaz bin Jabal saja. Jadi perkataan ini bukan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benarnya itu hanya sampai ke Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Muaz bin Jabal, "Ta'allamul ilma." Belajarlah ilmu. Saya kutip ya, baru saya kirimkan ke chat. Kata Muaz bin Jabal, "Ta'allamul ilma." Pelajarilah ilmu. Fa inna ta'allamahu lillahi khasyah. Sebab mempelajarinya karena niat Allah merupakan rasa ketundukan. Wa talabahu ibadatun. Dan mencarinya adalah ibadah. Wa muzakaratahu tasbihun. Dan bermuzakarah dengannya dan mengulang-ulanginya adalah tasbih. Wal bahsa anhu jihadun. Dan membahasnya adalah jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Dan mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah. Wa bazlahu li ahlihi qurbatun. Dan mengerahkan upaya untuk belajar ke ahlinya adalah bentuk qurbah. Maka kata Muaz bin Jabal ya, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, fa inna ta'allamahu lillahi khasyah. Sebab mempelajarinya dengan niat karena Allah adalah rasa khusyuk, rasa ketundukan. Wa talabahu ibadatuhun. Dan mencarinya adalah ibadah. Wa muzakaratahu tasbihun.
dan mengulang-ulanginya, muzakarahnya adalah tasbih. Wal bahsa anhu jihadun, dan membahasnya adalah jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah. Wa bazlahu li ahlihi qurbatun, dan mengerahkan upaya ke ahlinya adalah bentuk kedekatan kepada Allah. Maka ini perkataan Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tentang ilmu. Maka bentuk dari ilmu itu adalah tasbih. Ya, bentuk ilmu adalah tasbih dengan cara mengulang-ulanginya. Dengan cara mengulang-ulanginya. Maka seseorang ketika mengulang-ulang ilmu, maka itu artinya dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang mau bertasbih kepada Allah, maka hendaknya dia mengulang-ulang ilmu tersebut. Mengulang-ulang ilmu tersebut. Maka sama seperti kisah para salaf, akhwati fiddin, ada ulama salaf itu bernama Ali Ibn al-Hasan bin Syakik. Dan ini dikutip oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sam. Kata Ali Ibn al-Hasan bin Syakik, beliau pernah suatu hari, suatu malam berdiskusi dengan Abdullah bin Mubarak. Sama-sama ulama salaf, ulama tabi'in. Kata Ali bin Hasan bin Syakik, kata beliau, kuntu ma Abdillahi ibn al-Mubarak fil masjidi fi lailati syatawiyatin baridah. Suatu hari saya pernah bersama Abdullah bin Mubarak di sebuah masjid pada malam yang sangat dingin di kota Baghdad waktu itu ya. Kota Fakumna linakhruja. Maka setelah sholat Isya kami pun berdiri untuk pergi. Falamma kana 'inda babil masjidi zakarani bihadisin au zakartuhu bihadisin. Ketika sudah sampai di depannya pintu masjid, maka Abdullah bin Mubarak tiba-tiba tanya Ali ibn Hasan bin Syakik ini sebuah hadis muzakarah. Dan Ali ibn Hasan bin Syakik tanya Abdullah bin Mubarak juga dengan satu hadis. Akhirnya mereka muzakarah, nggak sempat pulang setelah sholat Isya. Ibnu Mubarak lagi muzakarah ke dia, Ali juga muzakarah ke dia hadis. Namanya orang ya, lagi jalan nongkrong begitu tiba-tiba pas diam, kamu tidak tahu tidak ada hadis yang seperti begini. Ya. Akhirnya mulai diskusi. Maka kata Ali ibn Syakik, falamma zala yudhakiruni wa udhakiruhu, maka terus berlanjut Abdullah bin Mubarak ini bermuzakarah denganku, berdiskusi denganku. Wa uzakiruhu, dan saya juga berdiskusi dengannya. Lagi alot diskusi ya. Lagi alot diskusi. Hatta, karena saking alotnya diskusi tersebut, hatta sampai ja'al muazzinu fa'azzana li salati subhi. Masya Allah. Tiba-tiba saking alotnya diskusi, tiba-tiba datang muazzin. Muazzin tersebut datang untuk apa? Untuk kumandangkan azan subuh. Masya Allah. Ya. Selesai sholat Isya, berdiskusi, lama sekali diskusinya. Lama sekali diskusinya. Alot sekali diskusinya. Saking alotnya diskusinya, tiba-tiba datang orang
Astaga, tukang azannya datang. Mau azan sholat subuh. Akhirnya mereka diskusi semalaman untuk masalah hadis. Satu dua hadis. Sampai datangnya sholat subuh. Maka ini bentuk muzakarahnya para ulama kita terhadap ilmu. Saking cintanya mereka terhadap ilmu. Maka ini tentang muzakarah. Maka seorang penuntut ilmu itu didapatkan dengan cara bermuzakarah, mengulang-ulang ilmu tersebut dan berdiskusi dengan teman-temannya tentang ilmu tersebut. Itu pembahasan tentang muzakarah. Kemudian pembahasan yang kedua tentang dars. Maka dars itu adalah melakukan pembelajaran. Tidak ada orang yang belajar, tidak ada para ahli ilmu itu dibesarkan tanpa seorang ulama. Tidak ada ahli ilmu itu dibesarkan dengan modal kitab saja. Sebagaimana kita sekarang, meskipun dengan kecanggihan teknologi yang kita dapatkan, maka tetap harus seseorang di bawah bimbingan guru. Ketika ada sesuatu hal yang dia tanyakan, maka dia tanyakan ke guru. Tidak ada seseorang yang tidak boleh terlepas dari seorang gurunya. Seorang penuntut ilmu itu adalah orang yang duduk di kaki-kakinya guru. Yang dia merendahkan diri di hadapan gurunya. Hmm. Sebesar apapun ilmu yang dia dapatkan sekarang misalnya, seandainya dia melebihi keilmuan gurunya, maka dia harus tetap merendah sama gurunya. Di hadapan gurunya itu dia hina. Karena dialah yang belajar, dialah yang pertama kali mengambil ilmu darinya. Dan ini kisah menarik ya. Kita sudah dapatkan kemari, akhwati fiddin, tentang sahabat yang digelari turjuman Al-Quran, ahli tafsirnya Al-Quran. Siapakah sahabat tersebut, akhwat? Siapa nama sahabat yang merupakan ahli tafsirnya Al-Quran? Abdullah bin Abbas. Ahsan. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, akhwati fiddin, kita sudah tahu bahwasanya beliau merupakan pakar tafsir nomor satu di kalangan para sahabat. Beliau memiliki banyak sekali murid. Salah satu muridnya bernama Ikrimah. Salah satu muridnya bernama Ikrimah. Bukan Ikrimah bin Abi Jahal ya, bukan. Itu Ikrimah bin Abi Jahal itu sahabat Nabi. Ini Ikrimah ulama tabi'in. Antum tahu atau Antuna tahu bagaimana Ikrimah belajar pada Abdullah bin Abbas. Diapakan oleh Abdullah bin Abbas ketika belajar. Maka beliau menceritakan bagaimana ketika beliau belajar dengan Abdullah bin Abbas. Dan perkataan beliau dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Kata Ikrimah, Maula Ibnu Abbas, kata beliau, Kana Ibnu Abbasin yada'u fi rijli al-kibala ala ta'limil Qur'an sunan. Ikrimah mengatakan, Ibnu Abbas dahulu meletakkan di kedua kakiku rantai karena hendak mengajariku Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Abdullah bin Abbas dahulu meletakkan di kedua kakiku rantai
dalam rangka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Bayangkan bagaimana pendidikannya Abdullah bin Abbas terhadap murid-muridnya, dirantai, akhwat, dirantai. Ada di sini yang pernah dirantai kakinya gara-gara belajar tajwid dengan ustazah? Tidak ada. Misalnya teman-teman di sini yang sebagai guru di sekolah misalnya, kira-kira mau tidak kasih begitu anak muridnya untuk belajar Al-Quran dan Sunnah? Ya paling besok-besoknya dipanggil polisi kita. Tapi Abdullah bin Abbas karena ingin muridnya menjadi murid yang terbaik, maka beliau perlakukan apapun yang membuat muridnya tersebut menjadi orang yang terbaik. Maka salah satu caranya adalah dengan dirantai Ikrimah. Karena Ikrimah juga adalah budaknya Ibnu Abbas ya. Dia budaknya juga. Akhirnya Ikrimah dan beberapa ulama yang lain menjadi ahli tafsirnya dari kalangan tabi'in. Dan itu semua berkat pendidikan yang hebat dari gurunya yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Banyak murid-muridnya Abdullah bin Abbas ya. Muhammad bin Sirin, Mujahid dan seterusnya. Nah, mereka adalah orang-orang yang dibawa asuhan, dibawa pengajaran Abdullah bin Abbas. Akhirnya mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang hebat yang kita bisa warisi ilmu mereka sampai saat ini. Maka begitulah mereka belajar, akhwati fiddin. Kemudian tentang fikrah. Apa yang dimaksud dengan fikrah? Fikrah yang dimaksud itu adalah memikirkan dan merenungi pelajaran. Memikirkan dan merenungi pelajaran. Maka ketika kita mendapatkan sebuah faidah, kita renungkan, oh Masya Allah, ternyata faidah ini bermanfaat ketika saya berada pada kondisi ini. Ternyata faidah ini sangat berguna ketika saya mendapatkan perlakuan semacam begini. Ketika misalnya kita taklim misalnya, kemudian kita dapatkan taklim tentang adab, ya tentang akhlak yang mulia, kemudian tiba-tiba kita disakiti sama orang, maka dia renungi penjelasan tersebut. Lalu dia dapatkan, oh Masya Allah, ternyata faidah ini cocok untuk saya karena saya sedang berada di kondisi ini. Ketika dia merenungi surah Al-Fatihah misalnya, kemudian dia renungkan dengan baik surah tersebut, maka dia dapatkan bahwasanya, Masya Allah, surah Al-Fatihah ini ketika saya renungkan, itu adalah keindahan yang besar dan membantu saya untuk khusyuk di dalam sholat saya. Maka ini contoh bagi orang-orang yang melakukan pemikiran, yang melakukan perenungan mendalam terhadap pelajaran yang diberikan sama gurunya. Maka ini contoh bagaimana ketika seseorang melakukan perenungan yang luar biasa, maka pelajaran tersebut itu tidak hanya sampai di kertasnya saja, tidak hanya sampai di pikirannya saja, tapi dia itu akan sampai di hatinya. Karena kita sudah dapatkan kemarin ya, wa innamal ilmu bi asgharihi laisa bi rijlaihi wala yadaihi. Ilmu itu karena lisan dan hati si kecil, laisa bi rijlaihi, bukan karena kakinya, bukan karena tangannya. Maka seseorang ketika merenungkan pelajarannya tersebut, dia akan mendapatkan manfaat besar dari lisannya dan dari hatinya. Itu merupakan pembahasan yang ketiga dari pelajaran kita. Kemudian pembahasan terakhir adalah pengertian munazarah. Pengertian munazarah. Sebagaimana kata penulis, wal ilmu bil fahmi wa bil muzakarah wad darsi wal fikrati wal munazarah.
Ilmu didapatkan dengan pemahaman dan muzakarah, wad darsi wal fikrati wal munazarah. Lalu belajar, memikirkan, wal munazarah. Maka munazarah di sini yang dimaksud akhwat adalah perdebatan dan adu argumen. Perdebatan dan adu argumen. Maka para alim ulama dari zaman ke zaman mereka itu senantiasa melakukan debat ilmiah, ya, adu argumentasi. Ya, jadi bukan gontok-gontokan seperti murid-murid mereka, tapi mereka melakukan perdebatan. Baik perdebatan tersebut mereka lakukan lewat tulisan, lewat karya tulis, muallafat mereka, kemudian mereka berbantah-bantahan, seperti Imam Bukhari membuat kitab Raddu alal Jahmiyah, bantahan keras bagi al-Jahmiyah. Itu dalam rangka bantahan. Dan sebagian lagi melakukan perdebatan secara langsung. Misalnya Abdullah bin Abbas berdebat dengan Khawarij. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah berdebat dengan orang-orang yang menyimpang pada zamannya. Dan banyak sekali di antara para ulama kita yang melakukan perdebatan munazarah. Maka antunna sekalian harus membedakan antara munazarah dan jidal. Adapun munazarah itu adalah adu argumen disertai bukti ilmiah, disertai dengan landasan data. Itu namanya munazarah. Sedangkan jidal itu adalah debat kusir. Jidal itu adalah debat kusir. Maka yang dilarang oleh Islam itu adalah jidal, debat kusir, tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Oleh karenanya para ulama kita berkaitan dengan munazar ini membuat banyak sekali karya tulis. Seperti misalnya Syekh Amin Asy-Shinqiti membuat kitab berjudul Adabul Bas wal Munazar. Adab tentang membahas dan berdebat. Maka perdebatan itu ada adabnya juga. Dan ini dilakukan oleh para ulama-ulama kita, ya. Bukan oleh para penuntut ilmu kayak kita, ya, yang masih awal sudah mau berdebat. Tidak seperti begitu. Kalau kita yang mau berdebat, ujung-ujungnya ya kita akan berkelahi. Saya ambil misalnya salah satu kisah yang populer tentang kisah perdebatan para ulama di dalam berdebat. Dan ini terjadi dari masa ke masa. Taruhlah nama beliau itu dikisahkan adalah Ibnu Qadi Al-Jabal. Ibnu Qadi Al-Jabal. Ibnu Qadi Al-Jabal ini, akhwat, adalah salah satu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Suatu hari, Ibnu Qadi Al-Jabal pernah berdebat dengan Ibnu Abdul Hadi. Beliau juga ulama Hanabilah dari mazhab Hanbali. Jadi Ibnu Qadi Al-Jabal, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mazhab Hanbali, berdebat dengan Ibnu Abdul Hadi. Tapi Ibnu Qadi Al-Jabal ini senior dan Ibnu Abdul Hadi itu adalah junior. Berjalanlah perdebatan tersebut di dalam sebuah permasalahan. Lama berdebat. Akhirnya Ibnu Abdul Hadi dia bisa mematahkan seluruh argumennya Ibnu Qadi Al-Jabal. Junior bisa mematahkan argumennya senior. Dikalah Ibnu Qadi Al-Jabal dalam argumen tersebut. Tapi dia mencari celah bagaimana bisa menang argumennya. Nah, tapi Ibnu Abdul Hadi itu menang dengan argumennya.
Karena Ibnu Qadi Al-Jabal sudah terdesak, argumennya sudah kurang kuat, tiba-tiba Ibnu Qadi meludah ke wajahnya Ibnu Abdul Hadi. Meludah. Karena sudah, ya mungkin sudah terpancing ya. Setelah meludah ke wajahnya Ibnu Abdul Hadi yang junior, Ibnu Abdul Hadi itu tidak membalas. Beliau hanya mengusap air ludahnya tersebut di wajahnya. Kemudian beliau mengatakan, Tohirun bi ijma'il muslimin. Air ludah ini suci menurut kesepakatannya umat Islam. Masya Allah. Jadi beliau itu cuma usap saja air ludah tersebut ke wajahnya. Kemudian beliau mengatakan, Tohirun bi ijma'il muslimin. Suci menurut kesepakatannya umat Islam. Akhirnya maksudnya dia balas kembali ludahannya tersebut dengan argumen mau apa? Ini kan suci. Kamu mau apa dengan air ludah? Nah, gitu. Masya Allah. Ini contoh perdebatan yang sangat luar biasa yang dikutip para ulama kita. Nah, tapi ini antuna jangan ikuti ya, aplikasikan. Nah, jangan sampai aplikasikan mau berdebat di dalam masalah tajwid, ya. Tiba-tiba ada yang tidak mau dikalah, akhirnya ya bukan lagi main ludah-ludahan, main tarik-tarik mukena, tarik-tarik jilbab. Nah, gitu. Itu tidak boleh ya. Nah, ini para ulama kita ya. Yang mereka itu murni di dalam menyampaikan agama dan ilmu. Maka ini contoh bagaimana para ulama kita itu melakukan munazarah, melakukan perdebatan di dalam agama. Alhamdulillah, akhwati fiddin, azanallahu wa yakum, selesai pembahasan kita pada pagi hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan lewat lewat chat. Afwan kalau agak sedikit cepat karena pembahasan ini cukup cukup padat ya, cukup padat. Kalau saya tidak kasih percepat tadi mungkin jam setengah 10 lewat baru selesai. Hasan, bagi ada yang mau bertanya, saya silakan. Baik, karena mungkin sudah ada tidak yang bertanya, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita di pekan yang akan datang bismillah taala. Kalau misalnya agak cepat, silakan lihat saja di rekaman ya, rekaman. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillah nasallahu taala yanfa'ni mimma 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, saya minta kepadamu keselamatan di dalam agama. Allahumma faqihna fi dinik. Ya Allah, pahamkanlah kami dalam urusan agamamu. Wa alimna ma yanfa'una. Ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami. Warzuqnal ikhlasa fil qawli wal amal. Berikanlah rezeki kepada kami dalam keikhlasan berucap dan beramal. Wazinna ilman ya arhamar rahimin. Dan tambahkanlah ilmu kami, wahai Zat yang maha pengasih. Kita tutup dan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khairan Ummu Aira, ana izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakillah khairan Ummu Aira. Ana izin live ya. Wa jazakumullahu khairan Afan Uhtidiyah Lisanul boleh dipindahkan kembali hostnya ke Ana. Ana mau stop rekaman Om. Uhtidiyah Lisanul Uswa.
Afwan, Afwan. Mungkin terpindah sendiri tadi anak tidak rasa jadi. Terpental. Jazakillah khairan Om. Ya, Ki.